dari Aceh. Ya, jadi kami sendiri dari Kalimantan Tengah, sama dengan Aceh, ini merupakan hak pertama sejak Kalimantan Tengah berdiri yang kami gunakan dengan interpelasinya ini untuk pertama kali. Dan kami melihat di pemberitaan bahwa ada 2 provinsi yang sedang dalam tahap interpelasi, yaitu Aceh yang pertama, kemudian ada Bangka Belitung. Nah, yang terakhir kami mendengar kabar bahwa Aceh sudah dalam tahap memberikan jawaban terhadap jawaban gubernur atas hak interpelasi tadi. Maka kami belajar ke sini untuk mendapatkan referensi-referensi apa yang bisa kami lakukan setelah kami sudah menetapkan tim pansus interpelasi tadi. Kira yang membuat menarik untuk dilihat Aceh ini soal interpelasi yang banyak. Yang pertama itu adalah di Aceh ini kan ada yang menjadi bahan dari kawan-kawan di Aceh, di mana pemerintahan itu mengeluarkan pergub tanpa melalui mekanisme pembahasan dengan legislatif, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan itu tidak hanya eksekutif tapi ada legislatif dan yudikatif. Nah, di sini kami melihat ada persamaan bahwa kami di Kalimantan Tengah juga gubernur kami ada mengeluarkan pergub tanpa melalui pembahasan dengan DPRD. Ini yang menjadi menarik karena ada kesamaan permasalahan seperti itu. Ya. Nah, kalau dilihat dari penjelasan DPRA tadi bahwa kekuatan di DPRA ini totalitas sepertinya, Bu. Walaupun ada yang malu-malu lah dalam tanda kutip. Nah, bagaimana di Kalimantan? Sama, Pak. Sama. Jadi awalnya hak interpelasi ini didukung oleh semua fraksi. Kemudian dalam perjalanannya kan fraksi ada yang malu-malu, ada yang dipaksa untuk mundur dan lain-lain, tapi itu tidak mengurangi esensi karena kalau di DPR Aceh itu ditandatangani atau diusulkan oleh 46 yang tanda tangan dari 81. Kalau kami itu 29 dari 45. Jadi kami kira cukup karena syarat kami hanya 10 sebenarnya. Di Kalimantan Tengah. Ya, kita mengapresiasi rekan-rekan dari DPRD Kalimantan Tengah datang ke Aceh dalam hal masalah interpelasi ya. Sudah sewajarnya juga kita saling membagi informasi karena apa yang kita alami dan juga dialami oleh DPRD Kabupaten Kalimantan Tengah itu hampir sama, dan juga kita juga tidak mengharapkan bahwa DPRD di seluruh provinsi Indonesia ini dianiaya, kan, ditindak oleh eksekutif. Maka apabila hal tersebut dilakukan, maka DPRD harus melawan, ya kan, dengan hal ini menggunakan hak-hak yang sesuai dengan undang-undang, yaitu hak interpelasi, angket, dan juga karena sistem pemerintahan daerah sudah diatur dalam undang-undang, terdiri daripada eksekutif, legislatif, yang yudikatif. Semua permasalahan sebetulnya harus dimusyawarahkan, diselesaikan dengan secara baik dan secara bijak agar rakyat dapat sejahtera dan keharmonisan daerah dapat terjaga.